itu kenapa kemudian ke Ceko, kenapa kemudian kita kirim ke Polandia, karena banyak hal positif dan keuntungan yang kita dapatkan. Misalnya ke Ceko Bapak Ibu, ketika kita mengirim ke sana yang seharusnya kita bayar 30-50 juta per tahun, kami hanya membayar 5-10 juta karena dasar kerjasama yang kami buat. Begitupun dengan anak Polandia. Kenapa kami kirim ke Polandia? Karena ada beberapa positif yang mereka dapatkan. Misalnya mereka bisa mengakses beasiswa Erasmus yang misalnya kalau dia dari provider LPDP dia tidak bisa. Satu semester dia di Poland, kemudian semester berikutnya dia di Yunani, semester berikutnya dia di Prancis. Nah, kesempatan-kesempatan inilah yang kami coba buka sehingga pengalaman, terus kemudian networking atau kerjasama yang bisa didapatkan ketika di luar negeri itu pasti nanti akan berdampak atau memberikan manfaat ke karakter daripada ORC sendiri. Oleh karena itu kami masih sampai dengan hari ini mencoba mencari peluang dan kesempatan sehingga nantinya banyak negara, kampus termasuk jurusan-jurusan yang akan kami buka. Itu mungkin yang pertama. Terus kemudian terkait beasiswa dokter spesialis. Beberapa pertimbangan memang kenapa kita membuka jurusan L, B, dan C. Pertama, kami sesuaikan dengan program prioritas Provinsi Nusa Tenggara Barat. Misalnya saat ini kita fokus ke industrialisasi, maka jurusan-jurusan yang kami buka adalah yang mendukung. Misal di tahun 2022 ini kami fokus ke Saintek Bapak Ibu. Kampus yang kami buka ke Malaysia, kampus yang kami buka ke Ceko ataupun ke Polandia adalah sains teknologi. Misalnya teknologi pertanian, misalnya di situ, terus kemudian mekanik, teknik sipil dan semacamnya. Bahkan tahun ini kami khusus membuka beasiswa guru SMK. Ini tujuan kami adalah salah satunya untuk meningkatkan daripada kemampuan guru SMK kita secara teknis, secara praktek dan yang lainnya. Dan mereka langsung bisa praktek dan mendapatkan license ketika mereka sekolah di luar. Sementara dokter spesialis seperti apa? Kemarin kami pernah membuka beasiswa khusus untuk nakes Bapak. Kita kirim beasiswa khusus untuk nakes ke Malaysia, namun ternyata partisipasi dari masyarakat NTB untuk lanjut sekolah S2 itu sangat kecil. Kami sampai membuka berapa gelombang, namun ternyata yang mendaftar itu hanya tidak lebih dari 10 atau 20-an orang. Akhirnya beasiswa nakes tidak kami lanjutkan, tapi masih kami buka sampai dengan hari ini khusus untuk yang perawat, terus kemudian yang public health atau kalau nggak salah yang farmasi. Yang kami buka. Kalau untuk dokter spesialis, mohon maaf mungkin agak berat secara daripada anggaran yang ada di beasiswa NTB, karena kami percaya jenjang spesialis itu adalah jenjang terakhir daripada jenjang pendidikan dokter. Nah, namun ada skema yang kami buka yang kami sebut dengan beasiswa stimulan unggulan. Beasiswa stimulan unggulan ini khusus untuk beasiswa yang ada di dalam negeri, di mana kami memberikan bantuan beasiswa untuk mulai jenjang pendidikan D3 sampai dengan S3 termasuk yang spesialis. Mereka bisa mengakses ini di perguruan tinggi negeri swasta website kami. Nah, ini sebaran, jadi sudah ada 595 penerima beasiswa NTB. Sepertinya nggak bisa di zoom ya. Penerima terbanyak itu adalah Lombok Timur hampir dengan 100 orang. Kemudian disusul dengan Mataram dan Sumbawa 80 orang. Sementara yang terkecil itu adalah Bengkulu, KSB, dan Lombok Utara. Ini masih menjadi PR kami, bagaimana kami bisa mungkin tidak menyamaratakan ya, tapi mendorong kabupaten-kabupaten lain khususnya putra-putri daerah untuk melanjutkan pendidikan tinggi, karena memang partisipasi dari khususnya Lombok Utara, KSB maupun Bengkulu masih sangat kecil. Tidak hanya pada program beasiswa NTB, tapi juga pada program-program peningkatan kapasitas SDM yang lainnya. Sementara alhamdulillah untuk Lombok Timur kesadaran akan tentang pentingnya pendidikan itu sudah sangat tinggi, baik dari anak mudanya maupun orang tuanya. Kita bisa melihat setiap kami membuka seleksi pasti ada ratusan anak Lombok Timur yang mencoba. Setiap kami melakukan kegiatan seperti roadshow dan semacamnya, selalu ada ratusan anak muda daripada Lombok Timur ikut terlibat. Nah, mungkin PR ke depan kami Bapak, kami akan mencoba mungkin nanti koordinasi dengan pemerintah daerah sendiri, khususnya Kabupaten Lotim misalnya, seperti apa sih kebutuhan daripada Pemda Lotim, jurusan apa yang dibutuhkan, sehingga ke depan kita akan membuka jurusan sesuai daripada kebutuhan yang ada. Nah, dari jadi dasar itu
kami percaya setiap orang itu memiliki kapasitas untuk melanjutkan pendidikan. Kenapa kami tidak membatasi? Karena kita ingin memberikan peluang kesempatan yang sama. Nah, kemudian jika kita membahas tentang ASN, mungkin ini adalah hal yang berbeda. Ketika kita seleksi beasiswa NTB, khusus jika memang pelamarnya dari ASN, maka kita akan mengikuti regulasi daripada ASN. Karena apa? Ketika kami sudah menerima mereka sebagai penerima beasiswa NTB, untuk ASN akan ada step selanjutnya. Mereka harus mengurus ke BKD misalnya, atau atas surat atas izin pimpinan, apakah mereka diizinkan untuk lanjut sekolah atau tidak. Panjang akan prosesnya, khususnya untuk ASN. Ketika mereka sudah memiliki surat izin untuk tugas belajar, maka baru kami akan menguruskan visa. Karena visa ini akan langsung berkaitan dengan daripada tugas izin belajar mereka akan tercatat di dalam kepegawaiannya. Sementara jika misalnya terbentur, ternyata misalnya ketika dia sudah menjadi penerima beasiswa, kemudian mungkin BKD atau pimpinannya tidak mengizinkan, maka kami tidak akan melanjutkan. Kami akan memberikan kesempatan untuk penerima beasiswa tersebut berkoordinasi kembali dengan pimpinannya sampai dengan mereka mendapatkan surat izin sehingga visa akan bisa kami berikan. Seperti itu. Jadi memang akan ada beda polanya antara yang ASN dan